Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Di video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dengan menghubungkan antar materi atau mengaitkan semua materi mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk mempermudah pemahaman, saya akan menguraikannya dengan membagi menjadi 3 pertanyaan refleksi. Pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Selama ini saya telah melakukan beberapa hal positif dalam proses pembelajaran di kelas. Namun penerapannya masih belum konsisten. Dalam pembelajaran di SMK, khususnya pembelajaran teori di kelas teknik sepeda motor yang saya ampu, saya menerapkan metode diskusi dan memberikan kesempatan siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian dalam kegiatan praktik kejuruan, dalam 1 semester dilaksanakan beberapa job praktik. Saya memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih job praktik mana yang ingin dikerjakan terlebih dahulu sesuai minat dan mana yang dianggap lebih mudah untuk dikerjakan. Menyediakan berbagai sumber belajar seperti buku paket, modul, blog pribadi dengan alamat bilaliswanto.com, video YouTube di channel saya, kemudian beberapa sumber belajar tersebut saya cantumkan dalam lembar kerja praktik atau job sheet agar siswa dapat melaksanakan kegiatan praktik secara runut dan tertib. Selain beberapa hal di atas yang masih belum konsisten untuk saya terapkan, saya juga masih belum melakukan identifikasi kodrat anak atau karakter masing-masing anak. Sehingga saya hanya menggunakan satu metode pembelajaran yang sama untuk setiap anaknya. Selama ini saya berpikir bahwa jam pembelajaran yang tersedia tidak cukup untuk mengidentifikasi karakter siswa dan menerapkan metode pembelajaran yang berbeda untuk setiap anak. Karena itu juga yang membuat saya hanya fokus pada materi di kurikulum untuk menyelesaikan seluruh kompetensi dasar yang ada. Sebagai pendidik, saya juga masih suka marah dan memberikan hukuman kepada siswa, seperti menyuruh siswa push up atau lari keliling bengkel praktek jika ada siswa yang terlambat ataupun alpa. Pertanyaan refleksi kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dari sekian banyak pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat menyimpulkan beberapa pemikiran beliau yang mempengaruhi perubahan pemikiran dan perilaku saya. Filosofi pendidikan beliau yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tudwuri Handayani. Di depan kita sebagai panutan, di tengah sebagai pelopor pemberi semangat, di belakang memberikan dorongan. Ki Hajar Dewantara menyampaikan pendidik yang berhamba pada sang anak. Maksudnya adalah pendidikan yang berpihak dan berpusat pada anak. Anak bukanlah tabula rasa, bukan kertas kosong. Anak yang baru lahir seperti selai kertas yang penuh, namun tulisannya masih samar. Tugas pendidik untuk mengidentifikasi tulisan samar yang berisi kekuatan, kemudian menuntun anak untuk menebalkan tulisan samar tersebut agar menjadi laku atau pekerti yang baik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi atau irama. Pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri.
Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Dalam proses menuntun, anak diberikan kebebasan, diberikan kemerdekaan belajar. Namun sebagai pendidik, kita memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya sendiri. Pertanyaan refleksi terakhir yaitu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan menerapkan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kodrat dan karakter masing-masing anak. Saya akan menyiapkan kuesioner dan melakukan wawancara, percakapan dengan anak mengenai keadaan keluarga, lingkungan, minat bakat, dan kendala yang dialami anak selama ini, kemudian mengelompokkan beberapa anak dengan karakter yang mirip atau sama. Yang kedua, merancang berbagai metode pembelajaran sesuai hasil identifikasi dan pengelompokan tersebut. Anak dengan karakter baik yang dominan dapat dijadikan tutor teman yang lainnya. Kemudian ketiga, merancang pembelajaran yang berpusat pada anak. Memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak, namun tetap menuntun dan mengarahkan, sehingga anak akan mendapatkan kemerdekaan belajar. Selanjutnya yang keempat, menuntun atau membimbing anak dengan penuh kesabaran dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Saya akan berusaha menerapkan kemerdekaan pembelajaran sehingga tercipta suasana pembelajaran yang berkesan dan menyenangkan. Lebih memaksimalkan lagi pemberian ice breaking untuk memecah kebosanan anak, sehingga selesai pembelajaran akan terpancar senyum kebahagiaan di wajah anak-anak kita. Sebagai penutup, rekan-rekan guru hebat di pelosok negeri, jadilah guru yang dirindukan dan banggalah menjadi pendidik, karena di tangan kitalah generasi masa depan dibentuk untuk memajukan bangsa dan negara. Mari ambil bagian masing-masing, bergerak, menggerakkan, bersama kita bisa. Saya Bilal Iswanto, guru di SMK Negeri 1 Rejang Lebong, calon guru penggerak Angkatan 5 Provinsi Bengkulu. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.